Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini di pertemuan kita. Ini kita di kelompok Tani Maju Jaya, Dusun 6 Desa Pulau Gambar. Di sini topik pembicaraan kita nih tentang pengukuran unsur hara tanah dengan PUTS, pengukuran unsur hara tanah sawah. Ini kita topik ke tanah sawah. Jadi pengukuran unsur hara ini sangat penting untuk kita dalam teknik budidaya, supaya kita bisa tahu kandungan unsur hara yang di dalam tanah. Kalau dia kurang, untuk kita mengambil tindak lanjutnya dengan penambahan organik atau dengan pemberian pupuk, supaya terjadi pupuk berimbang, tidak berlebih. Kalau sekarang kita pemakaian pupuk ini tanpa kita gunakan pengukuran terlebih dahulu, nanti satu unsur hara itu bisa berlebih dalam tanah. Jadi ini kita sekarang cara pengambilannya itu ada bisa pengambilannya yang kita ambil sampel itu 20 titik dengan kedalaman 20 cm. Jadi kita bisa pengambilannya dengan cara begini, boleh, atau dengan cara begini, boleh, kemari atau kemari. Itu tinggal gimana kita rasa enaknya aja pengambilan sampelnya. Jadi untuk menghemat waktu kita langsung ke praktek aja Pak ya. Langsung kita ke praktek lapangan aja ya. Oke. Inilah alat-alat yang kita gunakan itu. Inilah dia perangkat PUTS untuk pengukuran unsur hara tanah, dan ini untuk kita pengambilan sampelnya. Dan menggunakan sampel tadi kita taruh dalam ember. Setelah itu baru kita lakukan analisa. Oke, terima kasih. Ini kita pengambilan sampelnya cara gimana nih Pak? Kita pengambilan sampel cara gimana ini? Mau ke ujung atau kita ngambil titik tengah? Menurut Bapak gimana cara kita pengambilan sampel ini? Dari mana? Ya modelnya begini. Dari sudut sini, ini kita ambil sekitar 1 meter. 1 meter dari pinggir, 1 meter juga dari pinggir kita ngambil ke ujung sana sampai sudut. Itu 1 meter dari titik sudut. Karena 1 meter itu kita ambil supaya jangan efek lingkungan, ada pengaruh dari lingkungan. Oke, ini berarti secara gini aja kita ambil nih Pak ya, cara lurus ya. Nah, silakan Pak, siapa yang mau ambil sampel? Ini sambil nanti waktu sampel yang mau kita ambilkan ini harus dibersihkan sedikit Pak rumputnya. Nah, nanti kita ambil titik ini, dia 20 cm. Titik ini baru kita tuangkan ke situ. Sampel itu apa sih bapakmu? Kersi. Masuk. Jangan sampai dalam kali. Tengok lubangnya. Masuk. Dah. Tuangkan. Keneng. Gedok. Kemai so lengket. Iso. Cari kayu apa? Betul. Nanti kita rubah dulu Pak. Apaan dibuatnya? Tangkol tebal. Coba pinjam. Bisa bengkong dia. Ini aja udah aja nih. Harus tos narik, ngarit. Bisa. Enggak macet ini cukup kenengi. Nah, berapa titik lagi? Ini 20 titik. Ini yuk. Dah. 20 titik. Panas 10. Agak ke depan sedikit, jangan pas pupuk kandang.
ada 2 titik kita ambil. Alat ukur itu belum akurat. Kan cuman kalau pH meter ya cuma gunakan untuk pH aja. Kalau ini kita pengukuran secara lengkap, NPK dan pH. Bahannya seberapa banyak? Bahannya seberapa banyak? Nanti. Iya, perutnya. Udah, ini udah kita mengambil sampel tanah. Selanjutnya kita mulai melakukan analisanya. Mulai melakukan analisanya. Terlebih dahulu tanah ini dicoba Bapak tolong diapakan dulu Pak, dihancurkan, dibersihkan dari akar-akar atau ada sampah-sampah.
Udah tanah kita ini kan. Ini kita menggunakan untuk mengukur. Yang pertama kita cara untuk pengukuran N pada tanah. Pertama, tanah yang udah dibersihkan kita ambil menggunakan spek. Tarik dulu baru itu cocok-cocok aja. Nggak bisa narik. Coba pegang. Bisa masuk. Buka masuk ke warung dhuwur baru. Cocok nanti. Itu speknya cuma buat dorong itu, Bang. Dorong bisa. Nah itu ini kita ambil setengah sendok spatula namanya. Pakai sendok spatula kita ambil setengah, kita masukkan, tolong dibantu dulu, kita masukkan sendok spatula atau sendok itu namanya sendok pengaduk. Kita ambil dengan menggunakan sendok. Dorong baca. Itu bisa didorong. Oke. Sedikit buat tes dulu. Sebanyak garis kurang sedikit 0,5 mili. Oke, setelah itu kita masukkan 2 mili reaksi N1. Kita masukkan 2 mili reaksi N1. Reaksi N1. Reaksi N1 ya. Kita masukkan 2 mili. Reaksi N1 ya, masukkan 2 mili reaksi N1, diaduk dengan pengaduk kaca. Setelah itu kita masukkan reaksi N2, reaksi K2 N2 sebanyak 2 mili. Tolong bukakan dulu segelnya.
banyak 2 mili, berarti 3 ke 4 mili. Oke, kemudian dikocok sampai rata. Sampai rata. Terus tambahkan. Kemudian kita tambahkan 3 tetes bereaksi N3. Nah, kita tambahkan 3 tetes bereaksi N3. 1, 2, 3. Kemudian dikocok sampai rata. Tambahkan 5 sampai 10 butir. Potong dibantu dulu Pak dengan tadi spatulanya. Ini dalamnya. Oke, kita bersihkan dulu. Bersihkan. Ada parter baru gitu. Parter tuh, pusingkan. Masukkan 5 butir dulu Pak. Kita masukkan 5 butir. Dan tambahkan lagi Pak. 5 sampai 10 butir dia. Ratakan lagi. Udah ada berapa butir tadi dimasukkan Pak? Ada 10. Jadi diaduk sampai kocok sampai rata. 10 menit. Kita biarkan selama 10 menit. Kocok aja enggak? Biar dia apa sendiri. Bagian baju yang sama. Nggak ngaruh baju. Kemudian kita mulai mengukur. Ini kita tunggu sampai 10 menit. Sekarang kita menunggu hitung sampai 10 menit dari jam berapa nih? Taksiran sampai 10 menit. Ini sekarang kita mengukur kadar P. Kita mengukur kadar P. Ini tadi ada apa? Ini kita untuk menganalisa kadar N. Yang tadi. Gedean. Disorongnya masuk. Tadi pakai ini ya.
Oke, ini kita ambil yang ini kita tanah setengah. Nih, kita masukkan setengah sendok spatula, setengah sendok. Oke, setengah sendok spatula, 0,5 cm. Oke, kemudian kita tambahkan 3 ml reaksi P1. Cari reaksi P1. Semuanya apa ya? Jadi kan semakin tinggi semakin baik unsurnya, kandungannya. Nanti kita cocokkan sama bagian warnanya, Pak. Ini Belum 10 menit Kak. KP terus ini. Ini kita masukkan 3 mili. Reaksi P1 diaduk dengan pengaduk kaca. Kemudian tambahkan 5-10 butir atau seujung spatula reaksi P2 ya. Tolong bukakan ini. Bukanya dulu semua itu sebelumnya. Berapa bulir? Sama kayak tadi. Berapa bulir? 5-10. Segini aja. Atau setengah Berapa? Bulirnya kecil kali ya. setengah spatula, Sedikit layu berarti. Setengah sendok. setengah seujung spatula, seujung. Sedikit lagi ya. Kemudian kita kocok selama 1 menit. Jamu. Wah, 4 menit. Ini yang cantik. Kemudian kita biarkan selama 10 menit. Selanjutnya kita mengukur kandungan kadar K tanah. Buka sepatunya ngapa marka preman ae. Ada 1. Setengah sendok spatula Nang full brandine kayaknya. kita ambil lagi. Sendok. Boleh kok. Ini.
setengah sendok spatula. Oke, setelah itu kita tambah dengan reaksi K1. Depan. Ini yang kuning nih. Oh, reaksi K1. Oh, baik. Segelnya. Oke, terus segel. Segel 2 Naruto mili. ya. Naruto dan Kita masukkan 2 mili. Tambahkan 1 tetes reaksi K2. Harus diaduk dulu, kita aduk dulu Pak sampai rata. Ya, biar aja, oh jangan diaduk, dibiarkan aja deh sampai selama 10 menit. ini mau ya kan? Boleh ini ki. Ini baru tambahkan 1 tetes reaksi, tambahkan 1 tetes reaksi K2. Kocok selama 1 menit, kita kocok dulu selama 1 menit. Kemudian tambahkan 1 tetes K3. Lalu dikocok sampai merata. Lalu didiamkan selama 10 menit. Kemudian kita proses. Nah, kita sekarang pengukuran pH tanah. Kita lanjut menunggu ini, kita pengukuran pH tanah. Yang pertama. Apa nih hijau ini nih? Tuh. Jadi ya, udah ada 10 menit. Udah. Berarti kandungan ke atas. Berarti Rendah. kandungan N dalam tanah rendah. Rendah, jadi kurang dulu. Nanti kita bahas kita lihat di tabel. Lagi setengah sendok spatula, setengah sendok, setengah. Setengah sendok spatula. Kemudian kita masukkan 4 mili reaksi pH 1. Reaksi pH 1.
masukkan 4 mili. Cantik tinggi. Ini memang. Sampai ke unsur apa ini? P. Tuh, tutupkan. Setelah itu diaduk dengan Editing ini laras ya. Zat besi. baru setelah itu kita masukkan 1 sampai 2 tetes Tinggi kok ini. 1 sampai 2 tetes reaksi pH 2. Satu sampai 2 tetes ini kita masukkan. Kita diamkan selama 10 menit. Mulai. Ini kita melihat dengan bagan status hara N tanah. Berarti di tanah Bapak kandungan N-nya rendah. Karena warnanya dia ke kuning pucat. N-nya rendah. Mengukur P. P. Kita samakan dengan tabel. Nampak Mas. Tabel. Di mana dia kandungan P-nya? Di mana dia mendekati? Tinggi ya. Oke, ini berarti kandungan P di dalam tanah yang kita analisa tinggi. Baik. Oke. Kedua kita menganalisa Yang ini tadi. Yang K. Yang K. K kita samakan sama tabel. Tanah cukup baik, berarti kandungan K-nya juga tinggi. Oke. pH tanah itu. Ini kita samakan dengan pH tanah. pH tanah kita cocokkan warnanya. Gimana dia? Itu pas di oren itu. Nah, pH tanahnya agak masam. pH tanah. Karena mendekati warna ini, pH tanah dia agak masam. Jadi kita harus menambahkan bahan organik lebih tinggi lagi untuk menaikkan pH, atau kita gunakan dolomit. Kita oven dulu. Dari hasil analisa kita yang tadi, pengukuran unsur hara tadi, ternyata di tanah kita tadi yang rendah itu kandungan N-nya tadi sangat rendah. Jadi untuk mendapat produksi yang tinggi, kita harus pemakaian pupuk berimbang. Berarti untuk pemupukan tanah itu harus kita pakai pupuk N berimbang, yaitu sekitar 225 kilo sampai 250 N-nya. Karena kandungan N kita tadi rendah. Dan untuk kandungan P di tanah Bapak cukup tinggi. Karena berarti selama ini Bapak pemakaian pupuk kompos atau penambahan pupuknya untuk P-nya baik, tidak berlebihan. Dan untuk unsur K ini juga tinggi, baik. Berarti selama ini Bapak jerami padi Bapak kembalikan juga berarti ke tanah.
Ya Pak, jerami padi Bapak kembalikan lagi ke tanah. Itu yang menyebabkan kandungan K-nya juga baik. Nah, kalau untuk pH tadi kita di antara 5 sampai 6 pH. Ini dia kalau dari indikator ini agak masam. Masam. Cuman biasanya memang Pak kalau di tanah yang selalu terendam itu mendapatkan pH 7 atau netral itu agak sedikit sukar gitu. Jadi kalau memang kita ini untuk mencapai pH 6,5 atau bisa juga sampai 7, ini harus penambahan dolomit. Nah, untuk penambahan dolomit di sini udah kita sediakan katalog untuk penambah. Jadi kita sesuaikan dengan pH. Di pH Bapak tadi 5 sampai 6. Kalau di pH 5 sampai 6 berarti 5 pH 5,15 sampai 6 berarti kita menggunakan 5,3 ton. Per 5,3 ton hektar. dolomit per hektar. Nanti tinggal Bapak konversikan aja, tinggal Bapak bagi lagi per rantainya berapa. Gitu. Jadi inilah berarti cuman di kandungan N tadi kita di tanah Bapak ini udah cukup baik. Cuman kandungan N aja tadi yang kurang. Untuk yang lainnya pH tanah pun udah bisa dinyatakan ini agak masam. Dengan cara gitulah nanti kita buat atau penambahan pupuk organik. Jadi sampai di sini ada Bapak yang kira-kira bertanya? Sampai di sini? Pas, berarti udah paham semua Pak ya tadi cara kita pengukuran unsur hara tadi, penambahan pupuknya Bapak udah mengerti. Kalau untuk itu karena udah suasana juga udah maghrib, jadi sampai di sinilah pertemuan kita hari ini untuk pengukuran unsur hara tanah dan nanti kita lanjuti dengan pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih.